Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Deli Darmayanti, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah teks yang bertemakan Descriptive Text untuk materi pembelajaran kelas 10 semester ganjil. Baiklah, berikut ini ada 3 buah gambar yang saya sajikan. Saya coba jelaskan mulai gambar, yaitu pertama tentang person, seseorang. Gambar yang kedua tentang alam, nature. Yang ketiga alam juga yang berupa sebuah tempat. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal about the person, place, or thing. Jadi di sini descriptive text itu ada sebuah teks yang menyatakan atau menjelaskan tentang apakah dia person, orang, benda, seperti apa dianya. Yang tujuannya adalah mendeskripsikan dari apakah orang, tempat, atau benda. Yang kedua, generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structures for our writing to be true. The arrangement is 1. Identification contains about the interaction of person, place, animal, or object will be described. Jadi, generic structure pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu berisikan tentang pengenalan dari apakah person, orang, place, tempat, animal atau benda, atau objek yang dideskripsikan. Second, description contains a description of something such an animal, things, place, or person by describing its feature, colors, or anything related to what the writer described. Jadi yang kedua itu adalah deskripsi yang berisikan tentang bagaimana bentuk atau bagaimana tempat itu sendiri. Jadi kita menjelaskan di sini mendeskripsikan apa yang kita lihat, apakah itu berupa orangkah, benda, tempat, ataupun bisa berupa hewan. Kita lanjut dengan purpose of descriptive text atau tujuan dari teks deskriptif ini. Yang pertama yaitu to describe person or thing or place in a specific. Second, to describe a particular person, things, or place. Jadi kita di sini tujuan dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat secara spesifik, atau mendeskripsikan secara umumnya saja apakah itu person, orang, benda, ataupun sebuah tempat. Lanjutin mengenai language feature of descriptive text. Yang pertama, specific participant as a certain object is not common and unique. Only one, for example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim, and etc. Di sini language feature-nya yang pertama itu menyebutkan secara spesifik, seperti contohnya Candi Borobudur atau my house. Yang kedua, the use of the adjective to clarify the noun, for example, beautiful beach, a handsome man, the famous place, etc. Jadi di sini menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda. Contohnya, sebuah pantai yang indah, seorang laki-laki yang tampan, ataupun tempat yang terkenal. Yang ketiga, the use of simple present tense. The sentence pattern used in simple present because it tells the facts of the object described. Yang ketiga itu menggunakan kalimat dalam bentuknya present. Jadi bentuk kalimat sini present ini digunakan karena akan menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. And at last menggunakan kata kerja action verbs, yaitu kata kerja yang show an activity, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Contohnya run, sleep, walk, cut, etc. Berikut ini adalah sebuah contoh dari teks deskriptif. Di sini saya tampilkan satu contoh yaitu tentang lembah pelangi waterfall.
dalam paragraf pertama ini berisikan tentang identification, yaitu menjelaskan tentang tempatnya aja secara garis besarnya. Jadi mendeskripsikan secara garis besar di dalam paragraf pertama. Sementara itu di paragraf kedua yaitu berisikan tentang description, yaitu mendeskripsikan bagaimana dan apa saja yang ada di tempat lembah pelangi waterfall atau air terjun lembah pelangi. Berikut adalah contoh pertanyaan dalam bentuk teks deskriptif. Di sini ada satu paragraf atau suatu cerita tentang deskriptif teks. Ya, this is Mr. Cardono's house. It's big, clean, and comfortable. There's a garden in front of the house. There are some flowers in the garden. There are a living room, dining room, 2 bedrooms, kitchen, 3 bedrooms, and a garage. Mr. Cardono has some pets, a dog and parrot. Mr. Cardono takes care of the pets very carefully. Ini teksnya. Berikut ini adalah pertanyaannya. The type of the text is. Jadi jenis teks ini adalah dia termasuk karena dia mendeskripsikan sebuah tempat place, yaitu tentang rumah Mr. Cardono. Jadi jawabannya adalah deskriptif. Pertanyaan nomor 2. What do you call the first paragraph of the text? Apa yang kita sebut dari paragraf pertama itu? Kita sebut apa? Yang telah dijelaskan tadi ada kedua generic structure. Paragraf pertama namanya yaitu identification. Jadi jawaban di sini adalah C, identification. Pertanyaan yang ketiga, the communicative purpose of the text. Tujuan dari teks deskriptif ini apa? Karena dia deskriptif, mendeskripsikan, berarti kita jawab adalah E, yaitu to describe the condition of Mr. Cardono's house. Kita masuk pertanyaan keempat. The text organization of the text is. Jadi the text organization itu sama juga dengan generic structure. Bagaimana generic structure of the text? Telah dibahas sebelumnya, yaitu namanya identification dan description. Jadi jawaban tepat di sini adalah E, identification, description. And the last, pertanyaan kelima, Mr. Cardono has some pets. They are. Jadi Mr. Cardono itu mempunyai banyak hewan peliharaan. Yang dibahas di teks tadi apa? Apakah a cage, kitchen, snake, garden, or a dog? Jawaban yang tepat di sini adalah E, yaitu a dog. Berikut ini adalah jawaban yang untuk pertanyaan tadi, ya. Yang pertama jawabannya E, descriptive text. Second, C, identification. 3E, to describe the condition of Mr. Cardono's house. Number 4, A, identification, description. And the last, number 5, E, dog. Hanya ini yang dapat saya coba jelaskan untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.